Halo, selamat pagi semuanya. Cek-cek apakah suaraku terdengar. Nah, teman-teman bisa on cam nih, biar kita enak ngobrolnya. Halo. Oke, pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di kelas ini. Gimana nih kabarnya teman-teman pagi ini? Aku mau tanya ke Keana. Halo Keana. Halo, Gimana kabarnya pagi ini Keana? baik. Oh iya, gini, kemarin aku belum lihat Keana nih. Keana baru ya? Apa? Keana baru ikut kelas ini, pagi ini. Iya, Keana bisa tuh memperkenalkan diri ke teman-teman yang lain. oke. Nama saya Kana Susanto. Aku kelas 7. Keana masih kelas 7 ya? Iya, umur 13. Oke, salam kenal Keana. Ya, Oke, karena ada beberapa orang baru nih, aku mungkin bisa memperkenalkan diriku terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan nama aku Sinta. Di sini aku akan mendampingi teman-teman belajar di kelas ini. Salam kenal semua. salam kenal. Kenal. Oke. Nah, di sini aku ditemenin oleh temanku nih buat ngisi kelas ini. Ada Kak Bagus dan Kak Dwi. Halo Kak Bagus, halo Kak Dwi. Halo. Halo Kak. Mungkin Kak Bagus bisa memperkenalkan diri dulu nih, kan ada teman-teman yang baru nih. Oke, siap. Perkenalkan, nama aku Bagus Alatif. Kalian boleh panggil aku Kak Bagus, boleh panggil Kak aja boleh. Oke, siap Oke, ya. siap-siap. Halo Kak Bagus. Aku asal dari Semarang, umur aku 19 tahun. Oke, udah. Oke, ya. Salam kenal Kak. Kita lanjut ke Kak Dwi. Halo Kak Dwi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Dwi Putranto. Kalian bisa panggil aku Dwi. Umurku 18 tahun, asal aku dari Semarang. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Oke, aku mau tanya kabarnya Yova nih. Halo Yova. Yova pagi ini ada ke sekolah atau gimana tuh kok pakai jilbab putih? Ada Zoom. Ada Zoom. Jam berapa tuh Zoom-nya? Jam berapa Zoom-nya? Tadi jam 7.30. Oh, sudah selesai. Sudah sih. Masih sih, tapi saya terus. Oke. Oke. Selamat beraktivitas. Kita lanjut ke kalau Kak Eca. Halo. Ini Kak Eca pakai 2 device? Iya. Oke. Satu nggak ada kameranya. Iya, isinya nggak ada kameranya ya. Iya. Gimana kabarnya Kak Eca pagi ini? Berapa? Alhamdulillah baik. Udah sarapan Kak? Ya. Sarapan sama apa? Sereal tadi. Oh, sereal. Udah kayak orang bule ya. Oke, terima kasih Kak Eca.
Ini ada orang baru lagi nih. Namanya Husna dan Dea. Mungkin teman-teman bisa on cam nih, biar teman yang lainnya bisa lihat. Halo Husna, halo Dea. Gimana nih? Sebelumnya maaf izin off kamera ya soalnya lagi di pelosok. Jadi kalau dinyalain kameranya nggak kuat gitu. Oke. Ini dengan siapa? Husna? Nah, Husna. ya Husna betul. bisa memperkenalkan diri tuh ke teman-teman yang lain. Halo Husna. Oke. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Kenalkan, namaku Husna Kahfi Nawawi, biasa dipanggil Husna, dari SMK Negeri 7 Semarang. Jurusan Sistem Informatika, Jaringan, dan Aplikasi. Oke. Halo Husna, salam kenal. Husna ada di pelosok. Itu di pelosok mana tuh Husna? Di Kudus. Oh, Husna sedang di Kudus. Oke. Kita lanjut. Ya, Terima kasih Husna. sama-sama. Oke, kita lanjut ke Dea. Halo Dea. Yes, di Halo sekolah. Kak. Di posisi sendiri ada yang Dea di depan masih juga. banget ya di kelas ini ya, dari gabung hari ini. Ini posisi Iya. SMK Negeri 7 kalau ketika sedang PPKM. Dea lagi Zoom apa gimana tuh Dea? Lagi Zoom. Oke, lagi Zoom ya. Jadi, tetap ada layanan umum di sekolah. Ya, sehingga 100% lockdown begitu Dua Zoom ya Dea ya? dan tidak dilakukan oleh sekolah. Bapak Ibu guru semua daring, hanya saja Oke. layanan. Salam kenal Dea. Mau bertanya tapi lagi Zoom deh. Nah, lanjut. Kalau Oke. Hari ini kita akan belajar materi pengenalan dashboard. Kita akan dibimbing oleh Kak Bagus. Halo Kak Bagus. Halo. Ini sinyalnya Kak Bagus. Oh, oke, udah benar. Kak Bagus bisa mau menambahkan apa nih buat pagi ini sebelum mulai kelas? Oke, terima kasih Kak Sinta. Oke, untuk teman-teman, hari ini kita belajar dari awal ya. Jadi kita benar-benar belajar dari awal, kita mengenal dulu tuh Adobe Illustrator itu apa, kemudian tools yang ada di dalam Adobe Illustrator itu apa aja, lalu fungsinya juga buat apa sih itu. Nah, hari ini kita bakal ngulas tentang hal tersebut. Oke, itu cukup dari aku Kak Sinta. Oke, pagi ini kita akan pengenalan dashboard ya Kak. Di sini aku sebagai host bersama Kak Dwi. Halo Kak Dwi. Halo. Kak Dwi jangan diem-diem aja dong. Kak Dwi sama teman-temannya tuh. Sini agak berisik nih loh Kak, orangnya berisik. Masa nggak nopo-nopo? Kak Dwi mau tanya nggak nih ke teman-teman lainnya? Kan ada teman-teman yang baru tuh. Ada Kayana, ada Husna, ada Dea. Mau nanya buat ke semuanya aja sih, udah pada install AI apa belum? Buat persiapan hari ini sampai ke depannya. Mungkin itu sih. Kak Dwi mau tanya ke siapa dulu nih? Kalau Wisna kan udah tahu, mungkin ke Keana sama dia. Halo Kayana. Halo.
Kayana udah install Adobe Illustrator atau belum nih? Sudah. Oke. Bagus, keren-keren. Terima kasih Kayana. Kayana udah install tuh, Kak. Sekarang gantian tanya ke Dea. Halo, Dea. Setelah cuci tangan, Dea udah install AI atau belum nih? Belum, Kak. cuci tangan dulu ya. Oh, oke. Selesai, Terus Oke, jalan menuju ada teman kita yang belum install AI nih, Kak. oke, siap. Nah, nanti dipadu sama Kak Dwi ya, Dea ya, untuk menginstal Adobe Illustratornya. 12 Baik, Kak. Oke, Dea. punya suara Oke, nanti aku minta Kak Dwi buat bantu Dea install Adobe Illustratornya. Oke, yang membawa sepeda motor ke sekolah gitu ya. terima kasih Dea. Sama-sama, Kak. Untuk dua itu Oke, udah nih Kak Sinta. Oke, berarti nanti Dea dibantu Kak Dwi untuk install Adobe Illustrator ya. Kayaknya Dea ini masih kelas 10 ya, lagi ikut MPLS ya. Halo Dea. Oh, mungkin lagi sih. Oke. Kita mau langsung kelas atau gimana nih Kak? Bagus. Bagus. Oke, Bagaimana? Password room meetingnya apa ya? password room Zoom meetingnya. Oke, sebentar. Aku cek dulu ya. Desain yuk. Gimana Kak Sinta? Desain yuk. D-nya besar. Oh, oke. Passwordnya desain yuk. D-nya besar. Desain yuk. Oke. Terima kasih, bagus. Oke, Cak. Oke, jadi nanti kita mulai kelas jam 10 menit lagi ya. 10 menit lagi kita mulai kelas. Kita kali ini kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Oke? Oke. Oh iya. Kan tadi Kak Dwi bilang udah tahu Husna. Emang Husna tuh kenapa tuh Kak Dwi? Silakan ya, silakan. Soalnya setahuku Husna udah pernah ikut kelas online Zoom ini di batch kemarin. Oh, kan itu. Oke, berarti Husna batch kemarin ikut kelas ini ya Kak Dwi? Halo Husna. Husna, apakah sinyalmu aman? Pak, kayaknya Husnanya lagi masalah dengan sinyal, jadi halo? Halo, Kak. Gimana Husna? Dengar dengan suaraku nggak Husna? Dengar. Oke. Sinyalnya robot nih. Iya. Oke. Mungkin aku akan tanya Husna lain kali aja deh. Mau tanya tapi sinyalnya lagi trouble. Oke. Kita kedatangan tamu baru lagi nih. Halo Ali. Halo, Kak. Ali bisa perkenalan diri tuh ke teman-teman yang lain. Kenalan dirinya gimana, Kak? Nama, usia, tempat tinggal, boleh. Halo, nama aku Ali, umurku 12 tahun, aku tinggalnya di Semarang. Wih, salam kenal Ali. Salam kenal. Ali masih 12 tahun ya? Kelas berapa tuh Ali? Nggak tahu, Kak.
Loh, lah sekarang Ali kelas berapa kok nggak tahu? 12 tahun mungkin kelas 1 SMP. Oke. Aku mau tanya ke Ali nih. Halo Ali. Halo, Ali sekolah nggak sih? ya Kak. Lagi libur? Enggak. Tuh. Terus kesehariannya Ali ngapain aja tuh? Aku biasanya desain sama desain aja sih produktivitasku. Sama kadang-kadang buat video. Kadang-kadang buat video. Iya. Video apa tuh? Video untuk YouTubeku. Wah, Ali punya YouTube. YouTube-nya Ali kontennya apa tuh? Game aja sih Kak. Gamer fisik. Berapa tuh subscribernya? Enggak usah dikasih tahu. Oke, nanti kalau udah 1 juta subscriber kasih tahu ya. Enggak bakal sih Kak kayaknya. Bisa jadi siapa tahu kan. Oke, terima kasih Ali. Iya. Halo Kak Dwi. Kenapa Kak Dwi? Halo, Sinta. Kak Dwi dari tadi diem aja loh. Bentar sih. Sebentar ya. Ya. Oke, sebentar. Sebentar itu berapa lama? Oke, gimana? Lanjut, Sin. Tadi kamu kenapa kok sebentar-sebentar? Lagi benerin sesuatu. Oke, apa tuh sesuatunya? Kalau boleh tahu. Chat dari Mas Bagus. Oh, di chat. Seru amat chattingan 2 orang. Oke, Kak Dwi mau tanya nggak ke teman kita ini? Selain pertanyaan tentang teknik. Cinta gitu. Kenapa, Wi? Sebentar, Sin. Aku boleh mute dulu. Oke. Aku tanya ke Kak Bagus aja deh. Halo Kak Bagus. Halo, bagaimana Kak Cinta? Kak Bagus chattingan sama Dwi. Iya, jadi tadi bahas untuk Dwi bantu dia install Adobe Illustrator. Oh, gede ya itu ya? Ya, agar bisa belajar sekalian hari ini gitu. Oke. Terima kasih Kak Bagus. Oke. Halo Kak Ana. Halo. Kak Ana kayaknya kemarin sempat mau ikut kelas gak sih? Oh ya, tapi itu ada lain. Oh, kayaknya mohon maaf sinyalnya lagi agak trouble nih. Bisa diulangi nggak, Diana? Oh, kemarin ada kelas selanjutnya. Oke. Jadi hari ini bisa ikut kelas? Ya. Bisa. Besok ikut? Ya. Iya. Besok bisa. Oke, semangat Diana. Iya, makasih. Makasih kembali. Halo Yova. Halo. Hari ini Yova pakai laptop ya? Zoom-nya pakai handphone, pakai ininya handphone. pakai laptop. Oke. Nanti masih kelihatan kan Zoom-nya? Oke, bagus. Kak Bagus. Udah hampir 9:30 nih. Oke, kita tambahin dulu nih ngobrol-ngobrolnya. Nah,
sambil kita ngobrol-ngobrol sebentar. Nanti mungkin untuk teman-teman nih, untuk Yova, untuk Eca, untuk Ali dan Tiana bisa dibuka dulu tuh Adobe Illustrator-nya. Oke. Nah, kalau sudah, kita ngobrol dulu sebentar nih, Kak Sinta. Silakan Kak Sinta. Oke, aku mau tanya ke Dea sih. Halo Dea. Halo Dea. Halo, Kak. Gimana, masih proses install AI-nya? Belum. Oh, belum. Udah dibantu sama Kak Dwi atau belum tuh? Bentar. Ini WA belum bicara. Oke. Kalau belum dikabari, kejar terus biar dikabari, biar dikasih tutorial buat AI-nya. Iya, Kak. Oke. Reana masih kelas 10 ya? Reana, mohon maaf. Salah nama, astagfirullah. Dea masih kelas 10 ya? Enggak, kelas 11. Oh, kelas 11. Itu Zoom meeting-nya itu tentang rapat sekolah atau gimana tuh, Dea? Cuman pengarahan dari sekolah. Oh, cuman pengarahan dari sekolahan. Aku kira kamu masih kelas 10 terus MPLS gitu. Enggak, Kak. Dea ikut kelas ini diberitahu oleh siapa tuh, Dea? Kausna. Kausna. Dea itu emang pengen belajar desain atau gimana tuh, Dea? Pengen. Oke, terus ada info kelas desain ini ya? Iya. Oke, semangat belajarnya, Dea. Iya, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, karena tadi salah sebut nama, sekarang aku mau ngobrol dengan Keana deh. Halo, Keana. Ya, Keana kan masih kelas 7 tuh. ya. Sekolahnya udah dimulai atau belum tuh? Sekolahnya Zoom atau offline? Zoom. Zoom. Keana sekolah di mana sih? Kalau aku sih homeschooling. Oh, homeschooling. Iya. Kalau homeschooling, belajarnya sehari berapa jam? Bebas sih mau belajar kalau nanti ya. Oh, bebas. Kalau mau libur boleh nggak? Bisa, tapi harus belajar sih. Oh, oke. Enak ya homeschooling ya? Oke, terima kasih Keana. Halo Kak Eca. Kak Eca, kesehariannya ngapain aja Kak Eca? Aku kemarin di ruang antar aja. Kak Eca kan serumah tuh sama Ali. Kenapa Kak Eca bisa serumah sama Ali? Oke. Berarti Kak Eca itu belajar lagi ya untuk layouting sama upload. Oke, dan sekarang sedang belajar desain. Oke, semangat belajarnya Kak.
Halo Kak Dwi. Kak Dwi hilang lagi. Halo. Oke, dijawab nih. Oke. Aku mau tanya ke Kak Bagus aja nih. Halo Kak Bagus. Halo. Nanya apa nih? Nanya apa ya? Nanya kabar aja deh. Tadi kan udah deh. Oke. Aku tanya kabar. Gimana nih? Tanya apa nih? Akhir-akhir ini sedang sibuk ngapain tuh Kak? Akhir-akhir ini sedang sibuk ngapain ya? Oke. Kalau mungkin seminggu ini ada kegiatan ini dong. Kan ada kegiatan kelas nih. Jadi mungkin dalam seminggu ke depan bakal banyak tuh di kelas ini kegiatannya. Jadi ada kesibukan di bagian kelas ini. Kalau selesai kelas, Kak Bagus ngapain? Oke, kalau aku selesai kelas pasti ada evaluasi dong. Evaluasi habis itu istirahat. Seperti itu Kak Sinta. Berarti kesibukannya selama seminggu ke depan akan mengisi kelas gitu ya Kak? Betul banget Kak Sinta. Oke, terima kasih Kak Bagus. Aku mau tanya ke Yova. Halo Yova. Halo. Kalau Yova setelah Zoom meeting ini kegiatannya apa tuh? Sekolah sih. Masih sekolah ya? Iya. Sampai jam 12? Iya. Setelah jam 12 ngapain tuh Yova? Paling itu kerjaan-kerjaan rumah, nyantai lagi. Ada belajar-belajar gitu nggak Yova? Belajar gimana? Siapa tahu Yova mau belajar mengenai hal baru, kayak lebih eksplor mengenai desain, atau kayak kemarin kan Yova suka sejarah, baca-baca buku sejarah gitu. Kalau sejarah sih sekarang udah enggak, jadi fokus ke bahasa Inggris. Oh iya, bahasa Inggris. Nonton film? Iya. Oke. Memperbanyak kosakata ya? Iya. Tinggal 2. Produktif nih. Oke, semangat Yova. Kasih. Halo Kayana. Halo Kak. Kalau Kayana habis Zoom gitu ngapain Kayana? Ya, biasanya itu ada Zoom karena masih ada pelajaran kita bisa ikut. Oh gitu. Oke, terima kasih Kayana. Semangat sekolah dan semangat belajar. Oke. Halo Kak Bagus. Halo. Gimana nih, Kak Bagus mau mulai kelasnya kapan nih? Oke, kita bisa mulai nih ya. Silakan. Terima kasih Kak Cinta atas waktu dan tempatnya. Terima kasih kembali. Aku persiapan dulu nih. Oke, udah siap. Oke, teman-teman, apakah sudah dibuka nih Adobe Illustrator-nya? Sudah ya? Oke, berarti kita siap nih mulai kelas hari ini ya. Tadi aku udah sedikit cerita tuh. Hari ini kita tuh belajarnya apa aja sih? Nah, hari ini kita belajar mengenai tools yang ada di Adobe Illustrator. Seperti itu intinya. Oke, aku izin share screen dulu ya, teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat nih
Adobe Illustrator di layar teman-teman? Sudah. Sudah ya. Oke, berarti kita siap belajar nih. Kita mulai ya. Nah, teman-teman, di layar kalian itu kan sudah kelihatan itu tampilan awal ketika kita buka Adobe Illustrator. Nah, jadi tampilan awal ketika kita buka Illustrator tuh akan seperti ini. Nah, mungkin untuk teman-teman yang versinya beda, ada sedikit perbedaan, namun secara keseluruhan masih sama. Oke, nah kalau kita sudah buka, apa nih langkah pertama yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama itu kita pasti buat lembar baru dong, lembar kerja baru dong. Caranya bagaimana? Caranya ini kan di kiri kan ada tulisan create new atau buat baru ya. Nah, dari situ kita klik aja deh. Kita klik. Nah, setelah itu keluar tuh tab new document. Nih, tulisannya tab new document. Nah, di sini untuk pengguna baru, untuk tampilan recent pasti kosong. Belum ada. Nah, jadi kita pakai art and illustration dulu ya untuk pengguna baru. Oke, sudah. Nah, dari sini kita bisa atur tuh ukuran lembar kerja kita. Caranya ini di bagian kanan ini kan ada width sama height. Width itu lebar, height itu tinggi. Simpelnya itu kalau width itu mendatar, kalau height itu menurun. Oke, sudah bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, di sini kita atur tuh ukurannya bebas. Tapi di sini aku mau pakai ukuran 1000 kali 1000. Oke, sudah 1000. Kemudian di sebelah kanan ini kan tulisannya poin. Kita ganti menggunakan pixel. Oke, bila sudah, untuk bagian bawah kita biarkan saja default. Oke, jadi kita biarkan saja. Setelah itu baru kita klik create. Oke ya, kita klik create. Kita tunggu dulu sampai lembar kita terbuka. Nah, sudah terbuka ya teman-teman ya. Oke, ketika ini sudah terbuka, kita baru mulai nih belajarnya. Untuk teman-teman, bagaimana proses pembuatan lembar kerja baru tadi? Apakah ada kesulitan? Bagaimana teman-teman? Nggak ada, Kak. Oke, belum ada ya, berarti aman ya. Nah, oh iya, aku mau kasih informasi nih ke teman-teman. Semisal kalau cara aku menjelaskan itu menurut teman-teman terlalu cepat, teman-teman bisa langsung on mic kemudian bilang Kak bagus, agak kecepatan tuh. Oke, siap ya teman-teman? Oke ya. Siap, Kak. Terima kasih. Oke, kita mulai nih. Nah, di sini di bagian kiri itu kan ada banyak sekali tools. Oh iya, sebelum itu kita samakan dulu tuh settingannya ya. Oke, samakan settingannya dulu di bagian mana. Teman-teman bisa lihat pointerku ya? Bisa ya? Nah, teman-teman itu arahin pointernya ke kanan atas. Nah, di sini kan ada tulisan ya. Teman-teman klik aja tuh. Teman-teman klik, kemudian teman-teman pilih Essential Classic. Oke, sudah ya. Oke, nah kalau sudah berarti kemungkinannya kita ada kemiripan settingan tuh. Nah, dari sini kita
kita bisa lihat tuh kalau di bagian kiri itu ada banyak sekali tools ya yang ada di sana ya. Nah, kita bakal kenalan sama tools-tools, tapi kita kenalan sama tools yang akan kita pakai untuk kelas berikutnya. Oke? Oke ya. Kita akan kenalan beberapa tools yang akan kita pakai itu. Nah, lalu bagaimana dengan tools yang belum kita kenal, Kak? Nah, itu kita bisa explore lagi ke depannya. Mungkin di kelas-kelas berikutnya ya. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu kita hanya mengenal tools yang akan kita pakai ke depannya, atau bisa dibilang itu sering dipakai. Seperti itu. Oke. Sebentar dulu ya, ada iklan. Mungkin Kak Sinta bisa handle dulu sebentar. Oke, buat teman-teman udah kebuka semua kan lembar kerjanya, lembar projectnya? Yang sudah mungkin bisa angkat tangan tuh. Kebuka, oke. Kebuka. Terus buat tampilan punya teman-teman ada yang beda nggak sih sama yang di layar share screen ini? Untuk Yova sama atau enggak tuh tampilannya? Yang ini bedanya yang di sebelah kanan ini ada warna-warni, aku nggak ada. Oke. Masih sama kok ntar. Oke, terima kasih Yova. Untuk Kak Eca gimana Kak Eca? Udah sama atau belum tuh buat tampilan tools-toolsnya? Oke, terima kasih Kak Eca. Untuk Keana gimana Keana? Udah sama atau belum tampilannya Keana? Sama kayak Yova. Oke, sudah sama. Terima kasih Keana. Untuk Ali, udah sama atau belum tuh? Sudah, oke. Untuk Dea tadi masih belum keinstall ya Adobe Illustrator-nya? Halo Dea. Oke, Dea-nya. Gimana Dea? Udah keinstall atau belum Dea? Belum install. Oke, mungkin Dea bisa lihat dulu kali ya. Oke, aku kembali lagi. Oke, silakan Kak Bagus. Oke, aku minta maaf ya tadi ada iklan tuh. Iya. Oke, nah di daerah rumahku sini tetanggaku ada yang mau renovasi rumah, jadi sementara rumahku dijadikan untuk akses lalu lalang. Jadi aku minta maaf dulu ya. Oke, kita bisa lanjut lagi kelasnya. Nah, di sini kita akan mulai tuh kenalan sama tools yang ada di bagian kiri. Yang pertama kita kenalan dulu sama Shape Tool. Oke, Shape Tool ya. Dari namanya kita udah tahu tuh. Berarti tools ini tuh fungsinya untuk membuat bangun-bangun itu seperti persegi panjang, lingkaran, seperti itu ya. Nah, itu di bagian mana toh Shape Tool? Itu di bagian kiri untuk awalan ya. Itu ada lambangnya persegi panjang gitu ya. Oke. Nah, di situ kita klik kanan tuh. Kita klik kanan. Nah, setelah kita klik kanan keluar ya. Ada rectangle tool, rounded rectangle, ellipse tool, polygon, star, kemudian yang terakhir flare. Nah, di sini kita akan pakai rectangle dan ellipse tool. Kenapa Kak kita pakai itu? Karena dua tools tersebut sering kita pakai. Lalu tools yang lainnya itu jarang kita pakai. Seperti itu. Kita bakal kenalan tuh sama rectangle sama ellipse tool. Yang pertama kita mulai dari atas. Kita gunakan rectangle tool. Oke. Nah, di sini kan di bagian kanan kan ada tulisan M ya.
itu fungsinya untuk apa sih tulisan M? Nah, itu fungsinya untuk shortcut. Jadi ketika kita mau gunakan rectangle tool, kita tidak perlu tuh susah cari-cari rectangle tool itu ada di mana ya. Oh, di sini. Oh, di sini aku klik. Nah, kita bisa langsung aja tuh pakai tombol M. Aku klik tombol M, maka aku udah langsung pakai rectangle tool. Oke ya, itu beberapa shortcutnya. Nah, di sini kita tinggal buat aja bangunnya. Kita klik, kemudian kita tarik tuh. Nah, di sini kita bisa bikin persegi panjang, kemudian kita juga bisa bikin persegi. Oke, nah ini ada dua ya, ada persegi dan persegi panjang. Nah, teman-teman, aku mau kasih tips nih untuk teman-teman jika ingin buat persegi ya. Nah, kalau secara manual kita buat persegi itu kita pasti ngarahin dulu tuh, ya kan? Biar ukurannya sama tuh, kita harus menempatkan posisi yang benar ya. Nah, mana nih? Oke, kalau itu kan menurut kami kan itu membuat lama ya. Nah, kalau kita mau bikin persegi, kita cukup gunakan bantuan tombol shift. Jadi sembari kita buat bentuknya, kita tahan tuh tombol shift. Nah, nanti akan secara otomatis itu bentuknya persegi terus. Oke, ini udah jadi persegi sempurna. Oke ya, kita udah kenalan tuh sama rectangle tool. Kemudian kita kenalan sama temennya, yaitu ellipse tool. Untuk ellipse tool juga sama tuh. Kita bisa bikin oval, ya kan? Kita juga bisa bikin lingkaran sempurna. Oke. Nah, untuk trik bikin lingkaran sempurnanya masih sama tuh. Oke ya. Nah, caranya kita tinggal klik aja tombol shift sembari kita mengatur ukurannya ya. Nah, itu nanti ukurannya bakal otomatis tuh. Otomatis lingkaran sempurna terus. Mau kita geser kemana-mana pun, ukurannya tetap lingkaran sempurna. Tapi kalau shiftnya kita lepas, ukurannya bisa jadi oval, bisa jadi yang lainnya gitu ya. Jadi kita gunakan shift agar benar-benar lingkaran sempurna. Oke, untuk shape tool udah. Sekarang kita kenalan sama selection tool. Oke, selection tool itu di bagian mana? Itu di bagian kiri atas. Ini ya, tools pertama kali. Oke, kita klik tuh. Nah, di sini kan juga kelihatan ya ada tulisan, selection tool, kemudian V, ya kan? Nah, itu juga shortcutnya. Jadi kita tinggal klik aja V, nanti kita udah langsung pakai selection tool. Oke, selection tool itu fungsinya untuk apa toh? Nah, selection tool itu dari namanya ya, selection tool, apa? Terus untuk menseleksi. Nah, berarti kita bisa seleksi dong. Aku mau seleksi ini, seleksi itu, ya kan? Bebas. Bahkan kita juga bisa seleksi lebih dari satu objek tuh. Caranya kita klik dulu tuh objek pertama, kemudian kita tahan tombol shiftnya kita tahan, kita pencet tahan, kemudian kita klik tuh objek yang kedua, kita udah klik baru kita geser. Nah, itu nanti dua-duanya ikut geser. Kalau kita mau nambah lagi, ya udah kita tahan tombol shift, kemudian kita klik objek ketiga, kita geser. Nah, tiga-tiganya juga ikut bergeser. Seperti itu fungsi selection tool. Nah, selection tool ini sebenarnya masih ada banyak fungsinya tuh. Kita coba bedah satu-satu ya. Yang pertama dari namanya udah jelas, selection tool. Kemudian fungsi yang kedua itu apa toh? Fungsi yang kedua itu kita bisa memperbesar atau memperkecilkan ukuran objek.
Wah, gimana tuh caranya ya? Caranya kita tinggal klik aja objeknya yang akan kita atur ukurannya, mau kita perbesar boleh, mau kita perkecil boleh. Kita klik. Nah, kemudian ini kan ada titik-titik di ujung ini ya, di ujung sama di bagian tengah ya. Nah, kita tinggal atur aja tuh. Kita tinggal klik. Kalau kita mau atur bagian atas, ya kita atur bagian atas. Kita klik aja itu bagian atas. Kalau kita mau atur sudut kanan atas, ya udah kita klik sudut kanan atas, kemudian kita atur lagi ukurannya. Nah, seperti itu fungsinya. Untuk lingkaran pun juga sama. Ini lingkaran sempurna, aku mau jadikan oval. Ya udah, aku mau ovalnya ke kiri. Jadi yang kiri aku klik, aku tarik deh ke kiri. Oke, udah jadi oval ya. Nah, aku mau kasih tips lagi nih. Misal kita mau memperbesar objek, tapi ukurannya tuh masih sama, enggak jadi gepeng gitu loh. Oke, caranya seperti ini. Misal yang ini aku geser dulu. Ini ya. Ini kan kita bisa lihat tuh, itu tuh agak lonjong mendatar ya. Saat kita mau perbesar, tiba-tiba kok malah mendekati itu ya, hampir lingkaran sempurna ya kan. Nah, aku mau kasih tips bagaimana kita memperbesar objek yang oval ini, tapi bentuknya tuh masih sama gitu loh. Caranya saat kita mau memperbesar objek, kita tahan tuh tombol shift. Jadi tombol shift itu fungsinya banyak banget. Kita tahan tombol shift, kemudian kita perbesar. Nah, ini nanti bentuknya tuh masih sama kok, sama yang ukuran kecilnya ini. Oke. Nah, seperti itu. Itu untuk selection tool. Itu fungsi yang kedua ya. Kemudian fungsi yang ketiga apa toh? Fungsi yang ketiga itu kita bisa merotasi objeknya. Caranya kita arahin aja pointer kita ke ujung sini ya. Kalau kita klik objeknya, nanti kan keluar tuh bounding box atau kotak pembantu. Nah, kita arahin aja ke ujung sampai pointer kita tuh ganti objeknya. Oke, kita kalau udah ganti kita klik, kemudian kita atur tuh perputarannya. Oke, nah, misal nih di sini aku mau putar 90 derajat, 45 derajat, itu caranya bagaimana toh? Nah, kalau kita mau perputarannya secara sempurna, kita lagi-lagi gunakan tombol shift. Kita tahan tombol shiftnya ya. Nah, nanti kita bisa tuh perputarannya 90 derajat, 180 atau 45 begitu. Tapi kalau kita lepas tombol shiftnya, nanti benar-benar itu ngacak banget. Oke ya. Oke, kita udah kenalan tuh sama selection tool. Jadi ternyata selection tool fungsinya banyak juga ya. Sekarang kita kenalan lagi sama yang lainnya. Kita kenalan tuh sama tetangganya selection tool, yaitu direct selection tool. Wah, apa ini namanya kok hampir-hampir mirip ya. Ini juga ada shortcutnya ya teman-teman ya. Itu tulisannya A, ada tulisan direct selection tool A, itu shortcutnya. Jadi kita tinggal klik aja tombol A, itu juga bisa kok. Kita klik tombol A. Nah, fungsinya itu untuk apa coba dong? Perbedaannya itu ada di kotak seleksinya. Oke, kalau misal nih aku gunakan kembali selection tool. Oke, aku geser aja dulu nih. Kita akan gunakan persegi panjang ini ya. Kalau selection tool aku klik ya, klik objeknya, itu langsung kepilih tuh semua yang ada di objek tersebut. Namun kalau kita pakai direct selection tool itu lebih spesifik lagi. Aku mau klik nih sudut kanan ya,
sudut kanan, sisi kanan aku mau klik sisi kanan. Nah, dari situ kita bisa tuh geser. Oke, udah bisa ya. Nah, selain sisi kita juga bisa mengedit sudutnya. Caranya gimana? Tinggal kita klik aja tuh sudutnya yang mau kita edit. Kita klik sudutnya, kemudian kita atur lagi deh. Oke. Nah, di sini kan kita jadi bentuk centang ya. Oke. Kita jadi bentuk centang. Nah, seperti itu. Jadi direct selection tool itu seleksinya lebih spesifik. Kita bisa seleksi sisinya atau seleksi sudutnya. Oke ya. Itu sudah, set tool udah, kemudian kita kenalan sama apa nih? Shape builder. Oke, shape builder ya. Caranya, nah, aku bikin lingkaran lagi ya. Masih ingat ya, kita pakai ellipse tool. Atau kita klik aja shortcutnya L untuk buat objek lingkaran. Berani. Oke, udah. Nah, di sini kita buat lingkaran yang berpotongan. Oke. Oke, ini kan lingkarannya berpotongan ya. Kenapa aku milih lingkaran berpotongan itu? Karena kita mau gunakan tools yang namanya shape builder. Oke. Sebelum kita gunakan shape builder, kita seleksi dulu tuh. Oke, kita seleksi dulu ketiganya. Udah ya, kita udah seleksi ketiganya. Barulah kita pilih tuh shape builder. Itu objeknya, itu ikonnya tuh dua lingkaran, kemudian ada pointer ya. Itu ada namanya shape builder tool. Atau kita bisa pakai shortcutnya Shift plus M. Oke. Nah, di sini aku mau jelasin tuh shape builder itu fungsinya untuk apa. Yang pertama, shape builder itu fungsinya itu untuk menggabungkan objek. Kemudian yang kedua itu untuk memotong atau menghapus objek. Oke ya. Wah, berarti dalam satu tools ini ada dua fungsi dong. Oke, aku mau jelasin satu-satu. Fungsi yang pertama yaitu shape builder. Ini kan kita udah pakai shape builder ya. Udah kita seleksi pula. Fungsi pertama yaitu menggabungkan. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal klik objek yang mau kita gabungkan ya. Di sini aku mau gabungkan bagian kiri, lingkaran kiri dengan lingkaran tengah tuh. Ini kan. Jadi aku klik kiri, aku klik, kemudian aku geser tuh ke bagian tengah. Karena aku mau gabungin sama bagian tengah. Oke, kemudian kita lepas ya. Nah, di sini kita bisa lihat tuh. Wait, udah ikut gabung ya. Tadi kan ada lingkaran tuh di sini ya. Tadi ada lingkaran seperti ini, sekarang udah gabung ya. Nah, itu fungsi shape builder. Oke. Kemudian fungsi yang kedua itu ya seperti yang aku jelaskan, yaitu memotong atau menghapus objek. Nah, di sini aku mau hapus objek ini, objek kanan ini dan objek sini ya. Caranya bagaimana? Jadi kalau kita mau hapus, kita tahan dulu tuh tombol Alt. Kita tahan tombol Alt. Nah, ketika kita tekan tombol Alt, pointer kita langsung berubah tuh. Tadi kan ada icon plus, sekarang aku klik Alt jadi icon minus ya. Nah, jadi itu kita bisa hapus. Cara hapusnya kita tinggal klik aja. Kita klik. Oke deh, udah terhapus ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, bagaimana nih teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut sama tools yang lainnya?
Oke, belum ya? Belum, Kak. Oke, berarti teman-teman sudah paham nih ya. Wah, keren nih. Teman-teman belajarnya cepat banget nih. Oke, bisa kita lanjut ya. Kita belajar tool yang lainnya. Oke, shape builder sudah. Sekarang kita belajar zoom tool. Oke, zoom tool di bagian kanan bawah atau bagian bawah itu ada icon kaca pembesar ya. Itu kita klik aja. Atau kita pakai shortcut Z. Oke. Nah, fungsi zoom tool itu untuk memperbesar atau memperkecil objek penglihatannya ya. Jadi kalau kita klik ini ya, kita klik biasa itu akan mendekat tuh. Kita akan mendekat ke objeknya. Oke. Kemudian kalau kita mau menjauh bagaimana? Caranya kita tinggal tahan aja tombol Alt. Nanti kan langsung berubah tuh pointer kita ya. Tadinya ada icon plus di bagian tengah kaca pembesar. Ketika kita klik Alt langsung jadi minus ya. Kalau udah seperti ini kita tinggal klik aja tuh, bebas kita klik 1, 2, nah itu bakal menjauh. Oke, nah di sini aku mau kasih tips yang lebih cepat lagi kalau kita mau ngezoom ya, ngezoom sama ngejauh ya. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal tahan aja tuh tombol Alt. Alt-nya kita tahan. Nah, ini triknya itu untuk teman-teman pengguna mouse ya. Oke, teman-teman pengguna mouse. Nah, kalau teman-teman lihat tuh di mouse kalian itu kan ada roda-rodanya ya, scroll-scrollnya itu ya. Nah, teman-teman tadi kan udah tahan tuh tombol Alt. Nah, teman-teman tinggal gerakin aja tuh roda yang ada di mouse. Itu kalau teman-teman gerakin rodanya ke depan itu bakal zoom. Tapi kalau teman-teman gerakin rodanya ke belakang itu menjauh. Oke, jadi itu trik cepatnya ya. Kalau kita pakai zoom tool kan kita harus klik. Oke, tapi kalau kita pakai Alt tahan, kemudian kita tinggal gerakin aja tuh roda yang ada di mouse kita, scrollnya. Nah, itu kita bisa tuh lebih cepat. Keren kan? Oke, kita udah nih di zoom tool. Sekarang kita ke sebelahnya tuh hand tool. Hand tool itu fungsinya untuk apa? Hand tool itu fungsinya untuk menggeser semua, termasuk kertas putih yang ada di tengah ini ya. Oke, jadi hand tool itu fungsinya untuk menggeser semuanya. Kita coba deh, kita klik hand tool. Itu kan ada icon tangan itu ya, icon telapak tangan. Itu klik aja tuh. Atau kita bisa pakai shortcutnya H. Oke, kalau sudah kita tinggal coba tuh, kita geser. Oke, kelihatan ya, semuanya ikut geser ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau perbedaannya dengan selection tool itu hanya memindah objeknya. Oke, objeknya kita pindah. Namun kalau hand tool kita tuh memindahkan semuanya, termasuk artboard atau kanvas yang ada di bagian belakang ini ya. Oke, nah kita hampir selesai nih kenalan sama tools-tools yang akan kita pakai. Di sini kita akan kenalan lagi tuh sama namanya pewarnaan. Oke, nah untuk teman-teman nih, bagaimana tuh cara mewarnai objek ini? Nah, di sini aku mau warnai objek yang ini aja, persegi dengan objek tentangnya.
Nah, di sini aku mau warnain dulu tuh objek perseginya. Yang pertama pasti kita klik dulu tuh. Jadi kita klik dulu objek yang mau kita warnai. Kita klik, kemudian teman-teman tuh bisa lihat tuh di bagian kiri tengah agak ke bawah, itu kan ada dua kotak warna ya. Aku mau jelasin satu-satu nih. Jadi untuk yang pertama, yang putih ini itu fungsinya sebagai fill atau warna tengahnya ya. Warna tengahnya. Jadi ini tuh kalau teman-teman lihat tuh bagian tengahnya tuh sebenarnya tuh ada warnanya, cuma karena warnanya sama jadi terlihatnya tuh oh ini cuma garis aja ya. Kita cek tuh, kita geser keluar nih kan warnanya berbeda ya kan. Nah sebenarnya tuh di bagian dalamnya tuh ada warnanya. Nah di sini kita mau ganti warnanya tuh, kita klik aja tuh. Kita pertama ganti warna putihnya dulu ya, kita klik 2 kali, habis itu keluar tuh tab color picker. Nah, di sini kita bisa atur tuh warnanya apa aja boleh. Di sini kita gunakan biru muda ya. Oke, udah jadi biru muda nih. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat dengan jeli, aku zoom aja ya. Ini kan ada garis tepinya ya. Oke, nah di situ kita bisa atur tuh garis tepinya. Yang pertama kita bisa perbesar garis tepinya. Kita klik dulu ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di bagian atas kiri itu kan ada tulisan stroke, kemudian di bagian kanan itu kan ada angka-angka ya. Nah ini di bagian angka teman-teman bisa atur tuh. Ini kan awalnya 1, kita buat 10. Jadi kalau angkanya semakin besar maka ketebalannya itu semakin tebal. Oke, garisnya akan semakin tebal. Ini 1 kita buat 4. Oke, nah bisa terlihat ya teman-teman, semakin menebal ya garisnya. Dari 4 kita buat 7. Wih, semakin tebal lagi ya. Nah, terus mungkin dari teman-teman ada pertanyaan seperti ini. Oke, Kak, kalau aku nggak mau pakai garis tepi itu bagaimana, Kak? Ya kan? Nah, santai. Jadi kita bisa tuh hapus garis tepinya. Caranya bagaimana? Caranya kita klik dulu tuh objeknya, kemudian kita ke bagian kiri, bagian pewarnaan tadi ya. Nah, tadi kan kita gunakan warna yang depan nih, belakang. Sekarang kita coba deh klik yang bagian lainnya, yang warna hitam ini ya, kita klik. Nah, itu kan tengahnya kan ada kosong ya, ada bolong gitu ya. Nah, itu fungsinya itu menandakan kalau kotak ini itu fungsinya sebagai pewarnaan dari garis tepinya ya. Nah, di sini kan kita nggak butuh tuh warna garis tepinya. Jadi kita udah klik garis tepinya ini, kemudian kita pilih kotak di bagian bawahnya. Itu kan ada 3, 1, 2, 3. Kita pilih yang terakhir, yang ada garis merahnya atau non ya tulisannya. Itu fungsinya untuk menghapus garisnya, menghapus warna pada garisnya. Kita klik. Oke, sudah hilang ya warna garis tepinya ya. Oke, nah seperti itu teman-teman pewarnaannya. Nah, aku mau kasih tips lagi nih, dimana kita mau menyamakan warnanya ya, menyamakan warna dengan objek lainnya. Di sini aku mau kasih warna kentangnya ini dengan warna yang sama seperti ini. Oke, nah kalau kita manual kan kita pasti cari-cari tuh warnanya tuh yang mana yang mirip tadi itu seperti apa ya, gitu ya. Nah saat kita klik kan pasti ada perbedaan warna ya. Oke, ada perbedaan warna. Nah caranya biar warnanya benar-benar mirip itu bagaimana toh? Nah di sini kita gunakan bantuan tools lagi, satu tools lagi namanya eyedropper tool. Atau di bagian kiri itu ada icon pinset, ya. Nah itu kita klik aja eyedropper tool, atau kita bisa gunakan shortcut
I. Kita klik tombol I, maka udah jadi apa? Eyedropper tool. Nah, di sini aku mau jelasin tuh bagaimana tata cara kita mau menyalin warnanya ya. Nah, di sini ada suatu kondisi aku mau mewarnai centang ini, warnanya mirip banget seperti warna persegi ini ya. Jadi yang pertama kita klik dulu tuh objek yang mau kita samakan warnanya. Karena kita mau menyamakan centang dengan persegi, jadi kita klik centangnya dulu. Kita udah klik centangnya, kemudian kita pilih eyedropper tool tadi ya. Kita pilih, nah pointer kita kan langsung berubah tuh, ya kan? Nah di sini kita tinggal arahin tuh eyedropper tool ke warna yang mau kita copy. Kita klik. Oke deh, udah jadi ya, udah sama nih. Oke, kalau mungkin begini belum terlihat ya. Misal kalau yang biru aku mau ganti warna hijau. Oke, berarti yang kanan aku klik dulu, kemudian aku pakai eyedropper tool, aku arahin ke warna hijaunya, kemudian aku klik. Oke, udah jadi warna hijau ya. Nah, seperti itu teman-teman, tools-tools yang akan kita kenalin. Nah, jadi tools-tools yang kita kenal tadi itu beberapa tools yang nantinya akan kita sering gunakan. Oke, nah itu tools-tools untuk pemula. Nah nanti kita bakal kenalan lagi sama satu tools lagi, mungkin agak expert itu toolsnya. Oke ya, nanti kita akan dipandu oleh Kak Sinta untuk kenalan sama satu tools ini. Bagaimana Kak Sinta? Oke. Nanti kita akan kenalan sama tools yang satu ini dengan aku. Toolsnya namanya apa Kak Sinta? Namanya itu pen tools. Pen tools. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya. Di bagian kiri ada tulisan pen tool. Ini ya, kita cari tuh. Ini ada pen tool atau kita tinggal klik aja tombol P. Oke, nanti kita bakal belajar pen tool ini sama Kak Sinta. Oke. Sekarang aku mau jelasin lagi nih. Oke, di bagian kiri kan sudah ya. Sekarang kita kenalan sama bagian-bagian atas nih, kelompok-kelompok atas. Kita akan kenalan sama beberapa aja yang sering kita gunakan ya. Oke, jadi yang pertama file. Tab menu file, kita klik. Nah, itu fungsinya untuk apa tuh tab file di bagian sini? Nah, tab file itu berisi tentang pengaturan yang berhubungan dengan file. Oke, seperti kita buat file baru atau kita buka file baru. Ini kan ada new, ada open, kemudian ada tutup file atau close, lalu save as atau menyimpan, kemudian ada export, ya. Nah, ini juga ada dokumen setup, kemudian color mode dan exit. Nah, itu jadi tools yang ada di sini itu bersangkutan dengan file-file. Oke. Nah, mungkin teman-teman nggak terlalu asing ya sama file sama tools yang ada di file ini, beberapa settingan yang ada di file, karena ini benar-benar hampir mirip ya sama seperti di Microsoft Word, kemudian di Microsoft Excel, PowerPoint. Nah, teman-teman kalau udah sering pakai itu kan pasti udah tahu settingan-settingan file. Oke. Kemudian yang kedua itu ada tab menu edit. Tab menu edit itu fungsinya untuk apa? Itu semua settingan yang bersangkutan dengan editing ya pastinya ya. Ada copy, kemudian ada paste. Teman-teman pasti nggak asing dong dengan teknik copy paste gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa explore tuh. Ada copy, ada paste, bahkan ada cut. Kemudian kita lihat tuh bagian atas ada undo sama redo. Oke, kita bakal bedah nih undo redo-nya ya. Oke, kita bedah undo sama redo. Nah, teman-teman, sebelum kita bedah fungsi undo dan redo,
teman-teman pasti udah tahu ya perbedaan cut sama copy ya. Siapa nih di sini yang belum tahu tuh perbedaan cut sama copy? Wih, keren nih. Berarti teman-teman udah tahu ya perbedaan cut sama copy ya. Oke, wah teman-teman keren banget sih. Berarti kita langsung ya belajar tentang undo sama redo. Fungsinya undo sama redo itu seperti apa? Nah, jadi secara analoginya itu undo itu kita kembali. Kalau redo itu kita mengembalikan yang udah kita kembali. Jadi gimana ya? Jadi seperti ini deh. Kita perlu praktekkan biar semakin jelas. Nah, di bagian sini aku menghapus bagian objek centang ini ya. Aku hapus, aku klik, kemudian aku klik delete yang ada di keyboardku. Oke. Nah, di posisi ini itu aku baru nyadar. Loh, kok aku hapus? Padahal aku perlu itu ya. Nah, jadi tenang, kita bisa mengembalikan objek yang kita hapus. Caranya kita gunakan fungsi undo. Oke, kita ke edit, kemudian kita pilih itu undo atau Ctrl Z. Kita klik Ctrl Z. Oke, seperti itu ya. Kita bisa mengembalikan objek yang kita hapus dengan undo. Bahkan masih banyak kok. Seperti kita mau geser objek centang ini ke kiri. Oke ya. Kita udah geser nih, tapi kita ngerasa oke, ternyata ini cocoknya tadi di posisi tadi ya. Di posisi tadi. Nah, tapi kalau kita mau setting sendiri kan pasti beda banget tuh. Ya kan? Nah, kita bisa kembaliin tuh. Caranya kita gunakan undo. Jadi ketika kita udah di kiri, ternyata kita cocok tuh sama posisi awalnya tadi, kita klik aja Ctrl Z. Oke, jadi simpelnya itu undo itu kita mengembalikan perintah, mengembalikan perintah yang udah kita lakukan seperti perintah delete, oke, perintah menggeser, kemudian perintah memperbesar objeknya kita bisa kembalikan. Oke. Nah, seperti itu. Bahkan kalau kita rotasi, kita putar nih ya. Oke, ternyata masih cocok yang tadi, kita bisa gunakan fungsi undo. Jadi fungsi undo itu kita mengembalikan semua perintah yang udah kita jalankan. Oke. Lalu fungsi redo itu untuk apa toh? Nah, aku bakal jelasin tuh. Fungsi redo itu misal nih, kita ini di bagian tengah ya, kita geser ke kiri. Oke. Nah, tapi kita cocok tuh. Oke. Kita cocok sama bagian tengah. Tadi kan kita gunakan Ctrl Z ya, undo ya. Oke, tapi setelah kita sadari, wah ternyata ini cocok banget nih sebenarnya kalau ada di bagian pojok kiri ya. Nah, kita kembalikan lagi tuh. Kembalikan lagi caranya kita pakai fungsi redo. Kita ke edit, kemudian kita redo. Atau shortcutnya Shift plus Ctrl plus Z. Oke. Nah, itu bakal kembali lagi tuh. Oke ya. Nah, seperti itu. Teman-teman, perbedaan undo sama redo. Jadi ini, kalau kita hapus, kemudian kita undo, tapi ternyata kita cocok. Ya udah ini hapus aja deh sebenarnya. Udah kita bisa tinggal Ctrl Shift Z gitu. Jadi redo itu fungsinya kebalikannya dari redo. Kalau redo kita mengembalikan, nah kalau undo itu kita mengembalikan perintah, oke, mengembalikan perintah yang udah kita kerjakan. Tapi kalau redo itu kita membatalkan undo. Oke ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian untuk objek itu settingan yang bersangkutan dengan objek-objek ini ya. Ini ada banyak tuh, ada pad, ada shape, ada pattern, blend,
envelope, perspektif. Nah, itu bersangkutan dengan objeknya. Bahkan kalau teman-teman sadari tuh di bagian atas tuh kan ada group dan ungroup. Nah, kemudian bagian atasnya lagi, paling atas itu kan ada transform atau perubahan ya. Nah, itu tuh di dalamnya itu kan ada perubahan apa, letak, kemudian rotasi, refleks, ukuran dan lainnya, masih banyak. Oke. Nah, seperti itu. Terus kita langsung ke efek, tab menu efek. Nah, itu kan ada banyak banget, kan? Itu bersangkutan dengan efek. Kemudian view tentang tampilan, kemudian yang terakhir window itu tentang pengaturan tools. Oke, jadi tools yang ada di kanan aku ini itu aku setting pakai window. Oke ya. Nah, udah nih dari aku. Mungkin Kak Sinta bisa melanjutkan nih Kak Sinta. Oke, aku akan melanjutkan sedikit mengenai pen tool ya. Oke, aku stop share screen dulu atau bagaimana nih Kak Sinta? Oke, Kak Bagus bisa stop share screen. Oke, siap. Oke, aku izin share screen dulu teman-teman. Sudah bisa dilihat? Bagaimana? Sudah kelihatan share screen saya? Oke, udah nih Kak Sinta. Silakan Kak Oke, Sinta. seperti yang Kak Bagus katakan tadi, kita akan belajar mengenai pen tool. Di mana sih pen tool itu? Pen tool ada di bagian kiri itu, baris ketiga yang pojok itu. Atau shortcut-nya itu P. Kita bisa klik tuh pen tool-nya. Nah, di sini kita akan mulai membuat garis lurus. Gimana sih cara buat garis itu? Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Apa sih kegunaan pen tool itu? Oke, pen tool itu untuk membuat garis sesuai keinginan kita. Entah garis lurus, entah garis yang meliuk-liuk gitu teman-teman. Oke, kita akan mulai menggunakan pen tool untuk membuat garis lurus. Kita klik satu kali dulu ke artboard-nya. Oke. Setelah itu kita klik tuh ke sebelah kanannya biar kita membuat garis lurus. Kita klik. Setelah itu kita klik seleksi tool terlebih dahulu. Oke, kita lihat nih teman-teman, garis lurusnya sudah jadi. Kita bisa menebalkannya dengan stroke yang di atas itu. Oke, kita lanjut untuk membuat garis lagi yang sedikit lebih expert. Gimana sih itu? Oke, kita klik satu kali nih pada artboard-nya. Kita klik, lalu untuk membuat garis yang melengkung, kita bisa klik dan tahan mouse kita. Kita klik dan tahan, jadinya kita bisa tuh melengkung gini. Oke, aku mau buat segini. Setelah itu kan ada nih 3 titik. Handle, sama ancor. Kita bisa klik yang ancor. Oke, lalu kita bisa membuat lengkungan lagi. Kita klik dan tahan lagi nih. Oke, kita klik di ancor lagi. Setelah itu kita klik selection tool. Nah, udah jadi nih lengkungannya. Untuk teman-teman bagaimana? Apakah sudah bisa membuat lengkungan ini? Sudah atau belum? Belum. Gimana, Yova? Sudah atau belum? Belum? Belum. Oke, kita ulangi lagi ya membuat lengkungannya. Kita klik pen tool-nya terlebih dahulu nih. Terus kita klik satu kali terlebih dahulu. Sudah diklik satu kali, Yova? Sudah. Terus kita itu ngeklik sambil menahan, Yova. Jadi kita klik sambil tahan. Tahan mouse kita gitu. Oh, iya. Gimana? Sudah jadi, Yova? Udah. Udah, oke. Udah jadi ya. Kita buat lagi nih. Oke. Dari pen tool ini kita bisa buat apa sih? Dari pen tool ini kita bisa membuat banyak hal. Nih.
Aku mau kasih contoh, kita membuat burung-burungan sawah tuh ya, yang kayak di gambar anak SD tuh. Nih, kita klik 1 kali, terus kita tahan nih. Nah, kita klik di ancur lagi, kita membuat lagi di titik berikutnya, kita klik dan tahan lagi. Oke, kalau udah kita klik ancur lagi, lalu kita klik dan tahan lagi tuh. Oke, kita klik ancur lagi. Kita membuat lengkungan-lengkungan sesuai yang kita inginkan, yang kayak burung-burungan sawah tuh aku pengennya. Oke. Kita klik lagi. Oke, nah ini kan masih bentuknya nggak jelas nih. Kita bisa membenarkan dengan klik kurva tool. Kurva tool itu ada di sebelahnya pen tool. Kita tarik nih, biar titiknya itu pas gitu, teman-teman. Gimana, Yova? Enggak, tadi ngomong. Oke. Kita rapikan dulu nih titik-titiknya. Terus, selain itu, di dalam pen tool ini kan ada, kita bisa klik kanan nih. Klik kanan, terus ada add anchor sama delete. Sama anchor point tool. Oke, kita mulai dengan add anchor point tool dulu ya. Kita klik nih. Ini itu fungsinya untuk menambahkan titik gitu. Coba kita klik nih. Jadi ada tambah titiknya kan. Yang kanan coba. Oke. Seperti itu. Terus kita juga bisa menghilangi titiknya itu dengan menggunakan delete anchor point tool. Kita klik bagian titik mana yang mau kita delete nih. Nih, di delete jadinya hilang. Kan kita delete tuh. Oke, lanjut ke anchor point tool yang bawah nih. Ini tuh fungsinya untuk kayak menyesuaikan juga gitu. Tarik tuh, teras. Kita klik anchornya terlebih dahulu, lalu kita klik untuk menyesuaikan bentuk. Ya, jadi tidak berbentuk. Oke, seperti itu. Oke. Kita bisa membuat awan juga nih dari pen tool. Kita coba ya. Kita klik, tahan, klik lagi, tahan. Aku mau membuat awan. Nih, bagian bawah awannya. Nah, kalau misalnya nggak rapikan, kita tadi bisa merapikannya menggunakan kurva. Apa tadi? Lupa namanya. Kurva. Yang di sebelahnya pen tool tadi tuh loh. Bentar, nih. Nah, ini kan jelek nih. Yang sebelah sananya kayak lancip gitu. Kita bisa rapikan menggunakan kurva tool. Oke, tarik nih. Biar awannya lebih berbentuk. Bagaimana teman-teman? Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai pen tool? Gimana nih? Yova, udah bisa Yova? Aku masih bingung cara ngebentuk lingkungannya itu. Oh, cara ngebentuk lengkungannya itu. Oke. Aku bisa stop share screen, terus Yova yang share screen. Yova yang melihatkan nih ke layarnya Yova tuh. Soalnya kan Yova pakai handphone nih. Aku pakai handphone, iya. Oh, bentar. Ya, diarahkan gitu ke handphonenya gitu. Oke? Oke, aku stop dulu. Ya, bentar. Oke. Izin spotlight. Oke. Ini. Ya. Ini kan ingin lurus gini. Nah, itu diklik sebelum kamu ngeklik itu
kliknya sambil tahan. Coba kita membuat ke sebelahnya tuh. Nah, ya kita klik 1 kali dulu. Gini. Ulangi. Kita klik 1 kali dulu gitu. Nah, hanya itu nanti. Oke. Klik 1 kali. Terus? Terus gini. Enggak, belum. Kita klik 1 kali dulu, Yova. 1 gitu kayak tadi yang pertama benar. Nah, gitu. Udah tuh. Terus kita itu klik sambil tahan kayak yang pertama tadi tuh. Oh, klik sambil tahan. Nggak hilang. Kita Oke, aku bantu nih. Jadi begini Yova, untuk klik yang pertama itu hanya klik 1 kali. Namun untuk klik yang kedua itu kliknya sambil ditahan ya. Jadi klik, kemudian geser. Nah, klik yang kedua itu sambil ditahan. Nah, seperti itu. Terima kasih Kak Bagus. Nah, terus ngendalin ininya lagi. Itu kan ada titik tuh. Handle sama ancol tadi tuh. Yova mungkin bisa buat lagi tuh. Nah, itu kan ada 3 titik tuh. Handle sama ancor yang di tengah itu. Yova bisa pilih yang ancor tuh. Nah. Oke, ya paham. Coba Yova membuat sesuatu deh. Nggak tahan tadi ya. Klik sambil tahan tuh. Ulang. Klik sambil tahan itu. Ya, ini lihat dulu contohnya. Kamu 1 tangan nggak pernah bisa, minimal 2 tangan. Ngendalinya pakai AEC. Oke, 1 klik terus 1 klik sambil tahan, nah gitu, oke. Lepas, kita klik ancor. Oke. Yang bagian itunya. Tekan klik, itu klik. Mau pegang. Oke. Bagaimana Yova? Oke, sudah bisa ya. Terima kasih Yova. Iya. Oh iya, aku mau bilang nih ke Kak Bagus. Kan tadi di bagian kanan punya Kak Bagus itu toolnya ada warnanya tuh. Punya Kayana itu nggak ada Kak. Gimana biar ada warna-warnanya gitu Kak? Oke, aku bakal jawab nih. Aku izin share screen dulu ya. Oke. Oke, udah terlihat ya. Nah, jadi untuk menampilkan warna-warna yang ada di sini ya, pertanyaannya ya. Nah, tadi kan aku udah jelasin tuh kalau kita mau setting tools-toolsnya ini kita bisa pakai window, oke? Nah, kita lihat dulu tuh. Ini kan ada warna, kemudian kita lihat namanya itu apa tuh? Tabnya, oh ternyata tab color, oke ya. Jadi kita tuh ke window dulu, ke window bagian kiri atas, kita klik, kemudian kita cari itu namanya color. Mana color? Oke, ini ya color, kemudian kita klik. Oke, nah di sini kan belum ada ya. Kalau ada ada lambang centangnya berarti itu udah ada, tapi kalau belum ada centangnya berarti itu nggak ada ya. Kita klik tuh color, nah baru deh keluar. Nah, nanti untuk teman-teman yang belum pernah setting, ketika teman-teman klik ini, nanti bakal keluarnya itu di bagian tengah. Oke, nanti teman-teman bakal keluarnya itu di bagian tengah. Seperti apa ya? Oke, aku yang belum setting tuh apa nih? Coba transform. Oke, transform sudah. Jadi ketika nanti teman-teman klik tuh nanti bakal tampilnya tuh bagian tengah sini. Nah, dari sini teman-teman tinggal geser aja tuh.
cara gesernya tuh bagaimana. Nah, di sini kan ada titik-titik-titik ya, apa? Bukan titik-titik nih, garis-garis nih ya. Garis-garis kecil bagian atas ini, teman klik, kemudian tahan, klik tahan, kemudian teman geser ke kanan atau ke kiri. Itu bisa. Nah, Oke. seperti itu. Oke, terima kasih Kak Bagus. Bagaimana Oke. punya Keana udah ada colornya atau belum tuh Keana? Sudah ada Kak. Oke, sudah ada colornya. Terima kasih. Ya, Untuk kembali lagi ke Paintool, apakah ada yang masih bermasalah dengan Paintool-nya? Oke, Aman. aman. Oke, terima kasih. Sudah aman nih Kak Bagus. Oke. Udah. Wah, teman-teman, keren nih, belajarnya cepat banget ya. Jadi teman-teman sudah paham. Teman-teman, aku mau tanya nih, teman-teman paham atau mungkin aku agak kecepatan nih? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah tadi cara mengajarku terlalu cepat atau cukup atau bagaimana ya teman-teman? Mungkin untuk Yova dulu deh. Bagaimana Tadi yang Yova? bagian tampil terlalu cepat jadi aku kurang gitu. Oke, untuk Pentul mungkin terlalu cepat ya. Oke. Terima kasih Yova. Untuk teman-teman yang lain bagaimana nih? Seperti Keana? Bagaimana Keana? Aku sih kayaknya bisa-bisa aja. Bagaimana? Bisa ikutin. Oke. Jadi aman ya? Aman ya. Oke, terima kasih Keana. Oke, kemudian untuk Ali nih, bagaimana Ali? Aman kok Kak, aku ngerti semuanya. Oke, wah keren nih. Terima kasih Ali. Ya, Oke, Kak. kemudian untuk Eca, bagaimana Eca? Aman ya Eca ya. Nah, kemudian untuk Dea nih, Dea mungkin kan tadi memperhatikan dulu ya Dea ya. Bagaimana menurut Dea? Apakah terlalu cepat atau bagaimana? Enggak, Kak. Aman, aman ya. Aman. Oke. Iya. Oke, aman semuanya berarti materi hari ini sudah tersampaikan ya. Terima kasih untuk teman-teman nih yang udah memperhatikan. Nah, kita udah jam 10.40, hampir 10.40 ya. Jadi kita hampir selesai nih kelasnya. Jadi setelah ini kita selesai kelasnya, kemudian kita jumpa lagi besok. Jangan lupa ya jam 9. Nah, untuk teman-teman sedikit informasi, teman-teman mungkin tadi ada yang ketinggalan atau bagaimana, teman-teman tetap santai aja, nanti bakal ada recordnya kok. Jadi nanti recordnya bakal kami share ke teman-teman. Oke? Oke teman-teman. Oke, itu cukup dari aku. Silakan Kak Sinta. Oke, terima kasih Kak Bagus. Oke, udah selesai nih materinya. Terima kasih untuk teman-teman semua dan aku mau minta maaf karena tadi kecepatan untuk mengajarnya. Mohon maaf ya. Dimaafin nggak nih? Oke, terima kasih. Terima kasih telah mengikuti kelas ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kelas berikutnya. See you. Bye-bye. Terima kasih. See you. Terima kasih teman-teman semuanya.